Umpan balik feedback jika informasi tersebut dapat mendukung atau memberi masukan untuk memperbaiki prediksi yang sudah dibuat oleh para pemakainya. Dengan informasi yang diperoleh, para pemakai dapat mengevaluasi kembali prediksi yang telah dibuat sehingga dapat memperoleh masukan untuk menentukan apakah prediksinya sudah benar ataukah perlu direvisi. 3. Tepat waktu berarti informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemakainya. Dengan demikian, informasi itu tidak kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan yang diambil. B. Andal, reliable, berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya karena cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Informasi yang handal adalah informasi yang memenuhi syarat, dapat diperiksa, penyajian yang jujur, dan netral. 1. Dapat diperiksa artinya laporan keuangan, informasi akuntansi tersebut jika diaudit, diperiksa oleh beberapa auditor eksternal yang menggunakan metode sama akan memperoleh kesimpulan yang sama pula. 2. Penyajian yang jujur artinya laporan keuangan disajikan sesuai dengan kondisi transaksi keuangan sebenarnya, kondisi real. Dengan kalimat lain dapat dikemukakan bahwa suatu laporan keuangan disajikan secara jujur jika dalam penyajiannya ada kecocokan, kesesuaian antara transaksi yang sesungguhnya terjadi dengan laporan yang dibuat. Jadi, dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada unsur rekayasa. 3. Netral artinya tidak berpihak kepada golongan pemakai informasi tertentu. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi akuntansi kepada semua pihak yang berkepentingan, pemakai. Oleh karena itu, di suatu perusahaan hanya ada satu laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang berkepentingan. Dengan demikian tidak ada pemakai informasi yang tersesat, sebagai akibat dari penggunaan informasi yang tidak netral. Kualitas sekunder merupakan kualitas tambahan yang seharusnya dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun hal ini bukan merupakan kualitas utama, namun jika dipenuhi akan membawa dampak positif bagi pengguna, pemakainya. Kualitas sekunder meliputi keterbandingan dan konsistensi. Keterbandingan berarti bahwa laporan keuangan, informasi, suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan lain. Suatu informasi dianggap dapat diperbandingkan jika sudah dievaluasi dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda. Hal ini memberikan kemungkinan bagi para pemakainya untuk mengenali dan menganalisis persamaan atau perbedaan kondisi keuangan berbagai perusahaan karena metode akuntansi yang digunakan dapat diperbandingkan. B. Konsistensi berarti bahwa laporan keuangan, informasi, suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam menyajikan informasi, perusahaan harus memberikan perlakuan akuntansi yang sama terhadap transaksi yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Seiring dengan perjalanan waktu, perusahaan bisa mengubah metode perlakuan akuntansinya. Namun jika hal itu dilakukan maka pada periode dilaksanakannya perubahan itu perusahaan harus mengungkap dalam laporan keuangannya tentang berbagai hal yang terkait dengan perubahan itu, seperti keunggulan metode baru yang digunakan dibandingkan yang lama, alasan mengubah metode tersebut, sifat dan dampak atas perubahan tersebut terhadap kondisi finansialnya. 2. Komponen laporan keuangan, financial statement. Bentuk formal dari informasi keuangan suatu perusahaan adalah laporan keuangan, financial statement. Pada standar akuntansi keuangan, dijelaskan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan bersifat umum.
Hal ini berarti bahwa laporan keuangan suatu perusahaan disajikan dan ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi itu, baik dari unsur internal perusahaan maupun dari unsur eksternal. Selain itu, dalam SAK juga diungkapkan bahwa laporan keuangan disusun dengan dasar akrual basis dan asumsi kelangsungan usaha going concern perusahaan. Dengan dasar akrual, semua transaksi dan peristiwa ekonomi diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan demikian, laporan keuangan yang bersifat umum tersebut tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakainya. Sedangkan laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban obligation, pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Surya, 2012. Secara umum tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Informasi ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berkepentingan, pemakai, dalam upaya mencari bahan masukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 komponen, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan 5 komponen laporan itu, diharapkan dapat memberi gambaran yang relatif komprehensif tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Dari 5 komponen tersebut, laporan keuangan yang dibahas dalam kegiatan belajar satu modul ini hanya 3 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. 2 jenis laporan lainnya, yaitu laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan akan dibahas pada modul yang lain. Laporan laba rugi, income statement. Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan, kita dapat melihat dari laporan keuangannya. Kinerja keuangan suatu perusahaan harus dilaporkan minimal sekali dalam satu periode. Salah satu bentuk laporan keuangan yang dimaksud untuk mengukur kinerja perusahaan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan tentang kinerja keuangan suatu perusahaan yang melibatkan unsur pendapatan, revenue, dan biaya expenses. Dalam laporan ini disajikan jumlah pendapatan, revenue, dan biaya expenses, serta laba atau rugi, profit losses, suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan jasa, fees, pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan royalti, dan pendapatan sewa. Surya, 2012. Dari laporan ini kita dapat menganalisis perbandingan antara pendapatan dengan biaya untuk memperolehnya sehingga dapat mengukur tingkat efisiensinya. Contoh transaksi yang terjadi pada Salon Sekar Kedaton selama Januari tahun 2011 yang telah dibukukan dalam persamaan dasar akuntansi di atas jika dianggap belum ada beban dari unsur perlengkapan dan peralatan, diasumsikan masih utuh. Dan karena ini usaha baru belum banyak penerimaan maka laporan laba ruginya dapat disusun seperti berikut ini. Salon Sekar Kedaton. Laporan laba rugi. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Januari tahun 2011. Pendapatan. Pendapatan salon 10 juta. Beban usaha. Biaya sewa gedung 10 juta. Biaya gaji pegawai 1.500.000. Biaya listrik 750.000. Biaya bunga 750.000. Jumlah beban usaha 13 juta. Rugi bersih 3 juta. Contoh lain, misalnya data keuangan yang disajikan penjahit rapi pada tanggal 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut. 1. Kas Rp55.000. 2.
Piutang jasa Rp100.000. 3. Peralatan Rp200.000. 4. Perlengkapan Rp50.000. 5. Pendapatan jahit Rp192.000.